Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo intelektual muda, welcome back to UKKPK Voice. Kali ini bareng gua Rea yang bakal nemenin malam minggu lo. Nah, buat lo yang gak malam mingguan, jangan khawatir karena kita akan bincang-bincang malam ini. Tentunya di podcast UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita bicarain di sini. Tapi di segmen curcol kali ini gue nggak sendiri dan tentunya gue ditemanin sama guest yang spesial, yaitu dari BEM UNP. Langsung aja kita sapa. Halo Bang Adib. Halo Lia. Gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya ke sini gimana Bang? Lancar? So far lancar ya, tapi agak rame sedikit ya karena malam minggu ya sekarang. Oh iya, karena malam minggu emang sedikit macet. Lagi Biasalah rame. Bang, orang pada malam mingguan. Oke Bang, abang nama lengkapnya siapa nih Bang? Boleh perkenalkan dulu biar intelektual muda juga pada tahu. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama saya Adib Yusron, biasa dipanggil Adib. Saya dari Departemen Matematika, jurusan Matematika. Saya di sini juga sebagai staf ahli Kementerian Luar Negeri BEM UNP gitu. Oke, dari prodi matematika ya Bang? Iya, dari prodi Matematika. Agak ini ya Bang, soalnya matematika banyak yang menghindari gitu. Tapi seru kok Kak. Oh seru. Tapi kalau dibandingkan SMA itu gimana Bang? Karena ini kalau kata orang kalau di SMA itu kan angka-angka gitu. Iya. Pas kuliah beda lagi. Gimana Beda. tuh Bang? Kami juga belajar angka, tapi yang dihitung gak angka lagi nih sekarang. Oke. Tapi huruf juga kami hitung, simbol-simbol Romawi juga kami masukkan, dihitung-hitungin gitu kan. Gabut lah gitu. Berarti tidak sesimpel apa yang di SMA ya? Emang simple kemarin gak? Enggak juga sih, aduh. Tapi kalau yang di SMA hanya angka-angka, di sini lebih kompleks lagi Iya, pastinya ya Bang. Lebih mendalam lah. Lebih mendalam. Tapi gedung FMIPA sekarang baru ya Bang? Iya, baru. Yoi. Udah Kami dipakai? Nggak ada lift nih. Oh nggak ada lift Bang? Lantai 4 nggak ada liftnya. Jadi naik tangga? Iya. Waduh, udah dipakai Bang? Udah. Oh udah. Ya, sejak awal offline semester ini kan. Oh berarti itu semua departemen make gedung? Iya, semua Oke. departemen boleh make. Keren. Abang asalnya dari mana nih Bang, boleh tahu? Kalau asal saya dari Sawalunto nih Kak. Sawah Lunto. Pernah ke Sawalunto Kak? Nggak pernah ke Sawah Wah, Lunto, kebetulan coba deh belum. gitu. Ya mungkin segera. Berarti abang di sini ngekos? Iya, saya ngekos di Tunggul Hitam. Oh di Tunggul Hitam, berarti kesini naik motor ya Bang? Oke. Nah jadi seperti yang kita tahu intelektual muda, Bang Adib ini merupakan Dirjen Instansi dan Industri Kementerian Luar Negeri ya Bang. Itu apa aja tuh Bang yang jadi job desk orang Dirjen Instansi dan Industri? Jadi sedikit cerita nih ya. Jadi di Kementerian Luar Negeri BEM UNP itu ada salah satunya dirjen, yaitu Dirjen Instansi dan Industri nih Kak, di mana topoksinya merupakan jembatan ataupun jembatan bagi BEM UNP untuk menjalin hubungan khususnya dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dan juga dengan industri, yaitu perusahaan-perusahaan di luar gitu Kak. Jadi kami yang menjalin hubungan langsung antara BEM UNP dengan pihak luarnya. Oke, apa aja tuh Bang contoh instansi yang digayat? Jadi kami instansi yang digayat seperti instansi pemerintah, kami juga pernah kunjungan nih Kak, seperti audiensi gitulah, ke Dinas Pertanian kami juga pernah, ke KPU RI juga pernah kemarin tuh, ke BPS Sumbar kami pernah, ya kayak gitu, ke Kapolda Sumbar kami pernah juga langsung masuk ke ruangan Kapoldanya gitu. Waduh, keren. Pasti banyak ya Bang pengalaman yang udah didapat dari kunjungan instansi-instansi penting. Berarti udah berapa lama Bang Abang jadi dirjen ini? So far aku
bergelut di BMKM UNP ini masih 1 tahun inilah Kak, 1 tahun terakhir ini. Soalnya sebelumnya kan juga nggak ikut Angmut nih, kalau ada yang tahu Angmut itu, tapi langsung ke staf ahli di Kementerian Luar Negeri. Jadi langsung ditunjuk menjadi Dirjen Instansi dan Industri. Berarti masuknya langsung jadi dirjen. Itu kalau dirjen itu yang secara strukturnya itu di bawahnya itu ada apa, Bang? Jadi gini Kak, apanya? Nanti kan ada kementerian. Di kementerian tuh bakal dibagi menjadi 3 dirjen kalau di Kementerian Luar Negeri. Oke. Nah, di Kementerian Luar Negeri itu dibagi 3 dirjen sesuai dengan topoksi dan job desk-nya masing-masing. Terus di dirjen itu juga ada beberapa anggota lagi. Tapi dia masih sekelas staf ahli juga kok secara menyeluruh gitu. Oh, staf ahli gitu, Bang. Jadi staf ahli ini lebih job desk-nya ke sini, ke dirjen ini, staf ahli ini ke dirjen ini, dan dikepalai oleh 1 orang juga. Oh, berarti di dalam Kementerian Luar Negeri itu ada berapa dirjen, Bang? Kebetulan di Kementerian Luar Negeri ada 3 dirjen nih. Apa aja tuh, Bang? Tentunya Dirjen Instansi dan Industri. Satu lagi ada Dirjen Kampus dan Politik, di mana dia berhubungan langsung dengan kampus luar, BMKM UNP dengan BEM kampus luar, dan juga dia membahas politik, isu-isu politik antara beberapa kampus juga gitu kan. Dan satu lagi ada Dirjen Alumni dan Tokoh Masyarakat nih Kak. Oh, alumni dan tokoh Jadi masyarakat. menjalin hubungan dengan alumni dan tokoh alumni, khususnya alumni BMKM UNP, dan juga tokoh masyarakat baik itu di Sumbar maupun tokoh masyarakat di nasional gitu. Oke. Sejauh ini, Bang, udah hampir setahun ya berarti. Apa yang paling berkesan selama jadi dirjen ini, Bang? Masuk ke ruangan Kapolda langsung, kerja Kapolda langsung, kayak excitednya luar biasa gitu kan, langsung ketemu Bapak Kapolda, langsung hadap-hadapan gitu, berbicara langsung dengan Pak Kapoldanya gitu. Oke, itu dalam rangka kunjungan berarti ya, Bang? Audiensi Kak, audiensi. Oh, audiensi. Ya. Terkait apa tuh waktu, Bang? Audiensi terkait permasalahan di Sumatera Barat. Jadi kami juga meng-guide nanti tadinya dengan Kementerian Kebijakan Daerah di BMKM UNP, di mana kami tadi di sana membahas permasalahan yang memang terjadi di lingkungan Sumatera Barat, khususnya di Padang ini, karena kita kuliah base di Padang gitu kan. Jadi langsung kita berbicara langsung dengan Kapolda Sumbar, membahas tentang kenakalan remaja, bahas tentang juga isu-isu politik yang ada di Sumatera Barat. Kebetulan kemarin tuh sebelum politik ya, akhir-akhir tahun kemarin. Jadi adalah momennya kita bahas gimana nih kira-kira suasana politik di Sumatera Barat menjelang Pilpres kemarin gitu. Iya, kebetulan kemarin mungkin sedang banyak ini ya, Bang. Sedang banyak yang harus diurus, didiskusikan. Tapi itu tadi kan yang berkesan. Nah, sekarang hal yang paling ini menjadi tantangan gitu, Bang, yang sulit rasanya selama jadi dirjen. Yang paling sulit itu tentunya mungkin di beberapa teman-teman yang udah menjalani organisasi atau kepanitiaan tuh menjalin hubungan partnership dengan pihak luar gitu kan. Sponsorship dan partnership lah intinya, yang segala macam ship lah gitu. Jadi kan itu tuh memang butuh yang memang benar-benar challenging bagi kita sebagai mahasiswa yang memang membutuhkan dana dari luar, akan tapi meyakinkan orang luar untuk memberikan dana kepada kita tuh ya benar-benar sulit lah gitu. Jadi itulah yang paling challenging di Dirjen Instansi dan Industri ini, menjalin hubungan partnership dengan pihak luar yang memang benar-benar ada take and give-nya, benar-benar ada saling menguntungkannya gitu. Oke, berarti kalau menjalin kerjasama itu dari yang menjadi tugasnya itu dari Kementerian Luar Negeri gitu, Pak? Iya, kami juga sebagai
menjembatani juga nanti tibanya dengan beberapa kementerian yang memang benar-benar mau menjalin hubungan juga dengan pihak luar. Jadi kami sebagai penyambung kementerian itu untuk ke luarnya. Untuk gitu. Segala yang diperlukan kementerian untuk keluar itu jadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Oke, tapi Bang, dari semua Ormawa dan UKM ini, kenapa Bang milih BEM UNP? Sebenarnya ketertarikan ke UKM itu ada di awal. Tapi kebetulan nih kita yang masuk UNP jalur corona ya. Oh iya, jalur corona. Masuk jalur online. Jadi segala informasi terkait keorganisasian di kampus itu sangat minim lah tibanya gitu. Mungkin ada share lewat grup, tapi karena minimnya informasi lebih lanjut, jadi ketertarikan tuh hilang di awal-awal perkuliahan. Sementara orang pasti mahasiswa sebelum masuk ke dunia perkuliahan sudah tahu yang namanya BEM. Tiap kampus pasti memiliki BEM. Jadi lebih dulu lah BEM tuh taunya ketimbang UKM selingkup kampus gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu berproses ikut di segala kepanitiaan, mulai kepanitiaan di jurusan, kepanitiaan di fakultas juga ada, kepanitiaan di universitas, di BEM langsung juga ada. Sebelum ada menjabat apa-apa nih ya benar-benar bergelut di kepanitiaan, sampai dalam satu semester tuh bisa 5 kepanitiaan gitu kan. Mulai nentukan arah nih kira-kira kemana nih mau lanjut, bakal ngejar UKM atau ke BEM atau ke Hima atau BEM fakultas gitu. Dan ternyata setelah ditimbang-timbang, setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya asik nih di BEM, terutama di Kementerian Luar Negeri nih, kita ketemu dengan pihak luar, kita bisa nambah relasi lah istilahnya gitu. Dan ya pada akhirnya milih di BEM gitu kan. Dan kenapa pada akhirnya nggak milih UKM? Karena mungkin berprosesnya terlalu lama nih Kak kayaknya di UKM. Ya kan, kita harus melewati jenjang-jenjang yang memang benar-benar kita dari bawah sampai atasnya. Kaderisasinya lumayan panjang gitu. Sementara saya taunya di pertengahan perkuliahan gitu. Seandainya saya tahu di awal-awal perkuliahan gitu, mungkin saya akan berusaha untuk berproses di UKM itu, melewati jenjang-jenjang yang memang benar-benar sudah ditentukan di UKM tersebut. Tapi karena keterlambatan itulah mungkin pada akhirnya saya memilih jalur organisasi yang langsung eksekusi, yang memang masa jabatannya 1 tahun gitu kan, tanpa ada jenjang-jenjang yang panjang gitu. Berarti UKM apa Bang yang awalnya dirasa ini aku berminat nih? Jujur UKKPK masuk. Waduh, gitu. Jujur ya. Intelektual muda. ada ketertarikan khusus nih di UKKPK. Bahkan saking ada ketertarikannya gitu, juga mulai mengasah diri di dunia MC juga. Kemarin tuh di jurusan sempat beberapa kali jadi MC, baik itu formal ataupun non formal juga udah pernah coba gitu. Di fakultas juga pernah jadi MC non formal. Jadi istilahnya ada nyambungnya lah gitu dengan ketertarikan itu ke UKKPK gitu. Oke, berarti semuanya udah ini ya Bang, ibaratnya dicoba dulu semuanya, dicoba dulu di jurusan, di fakultas, bahkan awalnya berminat di UKM, tapi akhirnya yang nyaman jatuh kepada Kementerian Luar Negeri BEM. Iya. Oke. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Kalau di Dirjen Instansi dan Industri ini itu berapa lama itu Bang masa jabatannya? Kami secara menyeluruh sebagai anggota BEM memiliki masa jabatan 1 tahun, 1 periode jabatan gitu, 1 tahun. Oh, 1 periode, berarti udah hampir habis berarti Bang? Iya, udah mau lengser, bentar lagi mau pemilu. Waduh, gitu kan, sebentar lagi mau pemilu. Jadi kita bakal milih Ketua BEM yang baru, Presma yang baru. Oke.
Dan intelektual muda juga jangan lupa nih, kalau kita bakal ada pemilu BEM, itu kapan ya Bang? Kalau nggak salah waktunya tanggal 7. Ya, tanggal 7 Maret. Ya. Oke. Tadi di Kementerian Luar Negeri udah apa aja Bang yang udah dilaksanakan itu sejauh ini sampai sekarang udah hampir lengser? Selain langsung terjun melaksanakan proker di Dirjen Instansi dan Industri, tentunya juga ikut membersamai teman-teman di dirjen lain gitu kan, terutama di Dirjen Kampus dan Politik, di mana kami di Kementerian Luar Negeri tersebut langsung menjalin hubungan dengan universitas lain, langsung terjun ikut di organisasi-organisasi BEM, baik itu di daerah Sumatera Barat maupun di nasional gitu. Di Sumbar ada aliansi BEM SB, BEM Sumatera Barat, dan juga di nasional kami juga tergabung di aliansi BEM seluruh Indonesia. Jadi kami di Kementerian Luar Negeri merupakan kementerian yang langsung berhubungan dengan organisasi atau aliansi BEM Sumatera Barat ataupun aliansi BEM SI tersebut. Oke. Berarti dari segala misalnya apa yang akan dilaksanakan BEM SI, seperti mungkin ada apa ya namanya Bang? Konsolidasi. Konsolidasi itu berarti dari Kementerian Luar Negeri lah yang menjembatani ke instansi yang lain. Jadi dalam instansi dan industri ini itu ada berapa Bang staf ahli yang membantu Abang sebagai dirjen? Kebetulan kami berempat di instansi dan industri ini, ada saya dan 3 teman saya juga. Kebetulan ini cewek semua. Di Kemenlu ternyata staff cuma ada 3 cowok, jadi 3 cowoknya dibagi nih rata ke satu dirjen. Dan nanti ceweknya baru dibagi rata juga di dirjen tersebut gitu. Oke, berarti Abang tergabung di Hima juga? Sampai sekarang nggak ada jabat di Hima, mau fokus kemarin tuh fokus di BEM. Jadi takutnya kita nanti setengah-setengah nih, di BEM setengah-setengah, di Hima setengah-setengah. Tapi walau bagaimanapun berproses di BEM sebagai staf ahli, saya nggak lupa juga dengan rumah saya gitu, matematika. Saya juga ikut berproses di matematika, ikut kepanitiaan, beberapa acara nih terakhir dalam 1 tahun terakhir nih, bahkan di 3 tahun terakhir menjadi mahasiswa saya aktif kok di matematika gitu. Karena ya walaupun milih jalan di UNIF, kita bagaimanapun akan tetap kembalinya ke jurusan kita masing-masing gitu. Tetap menjadi rumah kita ya Bang, dan pastinya tetap berkontribusi. Pasti harus. Berarti Abang ini kalau kata orang nih ya, ada kan kura-kura sama kupu-kupu. Berarti Abang ini termasuk yang kura-kura. Iya, bisa dibilang kura-kura juga sih. Nah, jadi pandangan ini Bang, kadang kan pendapat orang ini beragam ya. Terkadang ada yang menganggap apalagi sekarang ini minat orang ke organisasi itu semakin turun. Jadi gimana Bang menanggapinya? Kadang ada yang apa sih gunanya gitu bagi orang yang nggak paham kan. Apalagi ada program-program yang bisa keluar gitu kan Kak, kayak MBKM segala macam gitu. Nah ya, sekarang lebih banyak peluang lain gitu. Kadang kita yang ikut organisasi dipertanyakan apa yang bikin kita masih bertahan gitu apa di organisasi. Sih benefitnya gitu iya, apa nih Bang yang Bang rasain? Oke, sebenarnya pembicaraan ini di mana-mana dibicarakan gitu, apalagi dengan para aktivis-aktivis yang memang giat di organisasi kemahasiswaan di kampus gitu kan. Jadi tanggapan saya pribadi terhadap orang-orang yang memang benar-benar mempertanyakan apa sih benefitnya ikut organisasi, apa sih keuntungannya ataupun apa sih yang didapat dari ikut organisasi tersebut gitu kan. Jadi
mungkin di beberapa pembicaraan ada yang bilang kita nambah relasi, nambah pertemanan, nambah pengalaman gitu kan. Tapi itu betul. Tapi ada satu hal yang memang benar-benar nggak didapatkan oleh mahasiswa kupu-kupu. Yang didapatkan itu jiwa kepemimpinannya langsung gitu. Karena dengan mengikuti organisasi tersebut kita ditempa oleh berbagai masalah. Betul. Selain di organisasi kita juga ikut di kepanitiaan, juga langsung face to any problem gitu kan. Kita langsung ketemu problem yang kompleks gitu. Dan itu tuh juga berguna nantinya untuk problem solving kita di dunia kerja kita. Jadi kalau seandainya kita kupu-kupu aja nih, kita kuliah, habis itu kita pulang, tidur di kos, ada waktu luang kita bisa ngerjain tugas, bosan ngerjain tugas kita TikTokan gitu, scroll TikTok gitu, atau bosan di kosan nanti kita nongki gitu kan. Tapi hal tersebut juga bisa loh dilaksanakan oleh anak kura-kura. Saya juga sempat nongki juga Kak, disempat-sempatin nongki juga. Kalau ada temen nge-call ya gas gitu, gas duduk di sini gitu. Saya juga sempat nge-scroll TikTok, saya juga sempat bikin tugas dan segala macam. Akan tetapi jiwa kepemimpinan yang ada di mahasiswa yang kura-kura ataupun giat akan organisasi ini nggak didapatkan oleh mahasiswa yang memang benar-benar kupu-kupu. Nah, timbullah solusi bagi orang-orang kupu-kupu ini dengan berbagai program-program dari Kemendikbud seperti MBKM, KM, pertukaran mahasiswa dan segala macam. Tanggapan saya tentang program tersebut, ya bagus, sangat bagus. Apalagi kita bisa dapat pengalaman langsung keluar, langsung terjun keluar gitu kan. Akan tapi lebih bagusnya kita mulai dari organisasi, kita ikut juga program tersebut. Jadi kedua-duanya kalau balance ya lebih bagus kan. Akan tapi kalau seandainya kita hanya memilih salah satu dari itu, apalagi cuma memilih yang MBKM, program-program terbaru dari Kemendikbud tersebut, ya kita cuma dapat benefit ataupun pengalaman dari sana saja. Kan tapi kalau seandainya kita berproses dari bawah, dari organisasi tersebut, kita jauh lebih untung ketimbang kita cuma berproses secara instan di program-program yang baru tersebut gitu. Jadi nggak salah orang berpikiran untuk tidak ikut organisasi, akan tapi ya rugi istilahnya gitu. Ya mungkin yang orang-orang nggak lihat itu apa yang kita rasain, apa yang kita alami gitu nak Bang. Iya betul. Seperti misalnya segala problem seperti yang Bang bilang tadi, problem yang kita hadapin itu secara tidak langsung bentuk kepribadian kita. Dan mungkin juga di program-program lain seperti MBKM itu kita juga dapat pengalaman yang berbeda, yang sebenarnya tidak ada salahnya mau kita milih yang mana ya Bang. Tapi kalau lebih baiknya itu tidaklah seburuk apa yang dilihat di organisasi itu. Kadang orang melihatnya kita nggak ada waktu main, rapat-rapat mulu. Tapi sebenarnya kita enjoy aja ya kan Bang. Aja gitu. Justru dari rapat tersebut kita bisa sekalian nongkrong juga, nambah-nambah teman baru gitu. Bahas semua hal yang istilahnya orang-orang di luar nongki, kita di forum rapat ini juga bisa loh nongki dengan cara kita sebagai organisasi, sebagai penggiat organisasi gitu kan. Oke. Dan kalau ini Bang, kalau misalnya di organisasi ini nih, Abang merasa ada nggak titik jenuh di organisasi? Pastinya ada, apalagi dengan beban perkuliahan dan juga beban tugas yang menumpuk gitu kan. Istilahnya demotivation gitu kan. Ada istilah-istilah baru gitu, demot organisasi gitu. Pernah merasakan titik tersebut, akan tapi juga mikir apa tujuan di awal untuk memilih organisasi ini.
sampai sejauh mana achievement yang udah didapatkan di organisasi ini, apakah udah puas dengan achievement tersebut atau perlu ditambah lagi gitu. Jadi ya wajar manusia itu bosan gitu kan. Kalau saya pribadi ya biar nggak bosan gitu, setelah rapat, setelah apa ada tawaran duduk ya gas, walaupun nanti pulangnya agak malaman gitu kan, ya udah gas gitu, sekalian refreshing. Atau supaya nggak bosan. iya, kalau diajak keluar kota gitu, pergi main gitu ya udah gas gitu, walaupun nih badan capek nih kan. Sekalian juga kita menjaga hubungan baik juga dengan teman di luar yang memang bukan organisasi. Kita juga baik juga di lingkungan organisasi, juga menghilangi kan rasa jenuh gitulah ya gitu. Mengalihkan pikiran lah ya Bang sejenak. Jadi kita bukan hanya di lingkungan atau circle itu aja. Jadi semuanya kita bisa balance. Iya, harus balance lah. Ngomong-ngomong soal achievement tadi Bang, ada nggak pencapaian yang masih ingin Abang capai di organisasi sebagai dirjen sekarang? Karena udah hampir demis nih. Kalau berbicara tentang achievement yang ingin dicapai gitu kan, tadi udah berbicara juga tentang proses dari awal, dari bawah ya, sampai betul. ke posisi sekarang gitu. Namanya manusia tentunya adalah rasa kita mulai dari bawah, kita mulai dari bawah meniti karir gitu kan. Pasti tentunya di waktu yang tepat, di kesempatan yang memang tepat dirasa gitu, pasti akan menargetkan posisi yang lebih tinggi lagi agar berprosesnya lebih tinggi lagi gitu kan, berprosesnya lebih berarti lagi gitu, lebih nambah lah pengalamannya, terutama di organisasi ini kan. Ya itulah, makin lama manusia itu akan berusaha untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi. Insya Allah gitu, kita cobalah nanti mencapai target-target yang lebih tinggi lagi gitu. Karena pasti akan selalu ada buat motivasi kita untuk lebih lagi ya Bang. Iya. Oke Bang, selanjutnya kita bakal main games nih. Waduh, main games. Ada gamesnya. Ada gamesnya. Gamesnya itu pernah nggak pernah. Jadi nanti Ria bakal bacain pertanyaan. Jadi Abang jawab pernah atau nggak pernah. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Jawab cepat, jawab lambat nih. Aduh, cepat aja Bang, kita spontan. Oke, harus spontan ya. Iya. Pertama itu pernah nggak pernah Abang bangun kesiangan padahal kuliah pagi karena malamnya itu main game? Kalau bangun kesiangannya pernah, kalau gara-gara main gamenya nggak pernah. Aduh, nggak main game berarti Bang? Belum dapat candu main game sih. Oke. Tapi gara-gara malamnya begadang sih, lebih tepatnya gitu, begadang ada kegiatan lain gitu. Oke, karena malam begadang jadi kuliah jam 7. Iya. Udah telat. Kesiangan. Tapi bagaimanapun ya setelah telat apapun diusahakan ke kampus. Oke. Paling lama telat berapa Bang? Ada waktu tuh sejam. Sejam. Masih boleh masuk? Masih. Waduh. Tapi dosennya aman lah. Iya, harus nyiapin mental juga ya Bang, iya, mau buka harus. pintu tuh. Oke, selanjutnya pernah nggak pernah Abang ingin berhenti atau ngilang dari organisasi? Pernah. Karena beban pikiran, beban tanggung jawab yang besar gitu kan, ditambah beban lagi di perkuliahan, udah capek juga rasanya, pinginlah menenangkan diri sendiri dulu gitu, pingin hilang dulu lah sebentar gitu dengan segala problem yang lagi dihadapi gitu. Oke, berarti sampai di titik aduh gue pengen berhenti aja nih. Pernah sampai situ ya Bang? Pernah mau menghilang lah gitu. Tapi gimana Bang ngebalikin semangat buat ngelanjutin lagi? Kalau saya pribadi sih pulang kampung sih. Pulang kampung. Orang tua. Wow. Dengan segala kesibukan yang kita hadapi di dunia kampus nih,
dengan kita pulang kampung ketemu langsung orang tua tuh semua beban yang kita hadapi di kampus yang kita bawa pulang tuh langsung hilang gitu kan. Apalagi nanti ditambah dengan motivasi-motivasi yang langsung diberikan orang tua kepada kita gitu kan. Jadi salah satu pelarian yang bisa saya lakukan yaitu pulang ketemu langsung dengan orang tua gitu. Itu nge-recharge energi kita. Iya, betul. Nanti balik ke Padang lagi ya kita fresh, kita nggak bawa beban lagi kan. Oke, udah bawa semangat yang lebih baru. Ini pasti dirasain sama para perantau. Iya, itu pasti dilema juga bagi perantau, tapi dia juga sibuk di organisasi atau bebannya juga berat di dunia kampus nih. Tapi ya sesibuk apapun kalian jangan lupakan orang tua gitu. Selalu call gitu, paling enggak kita 5 menit teleponan dengan orang tua, kita curhat dengan orang tua gitu. Itu bisa menenangkan kita, itu bisa mengurangi beban-beban pikiran kita. Mana tahu kan, apalagi nantinya motivasi-motivasi yang diberikan orang tua tuh yang ternyata memang relate, memang betul lah rasanya sesuai dengan apa yang diberikan orang tua gitu kan. Betul. Nah, terakhir Bang, pernah atau nggak pernah cinlok di organisasi? Kalau di organisasi sih belum. Terus di mana pernah cinloknya Bang? KKN? KKN belum. Oh, belum juga. Di jurusan. Oh, di jurusan. Karena ketemu tiap hari ya Bang? Bisa jadi waktu itu. Bisa jadi. Oke, berarti kalau di organisasi nggak pernah? Belum sih, karena ya kita mencoba profesional, tapi adalah namanya manusia, kita rasa-rasa gitu. Tapi ya kalau untuk lebih lanjutnya, untuk sekarang sih belum dulu lah gitu, mau capai target-target berikutnya dulu gitu. Oke, kalau di organisasi lebih fokus mencapai tujuan di organisasi berarti ya Bang. Oke Bang, sekian obrolan kita pada malam minggu ini. Intelektual muda, terima kasih yang udah dengerin podcast kita di malam minggu ini. Terima kasih juga Bang Adib udah berkunjung ke UKKPK Voice. Nah, intelektual muda, jangan lupa tungguin terus podcast dari UKKPK Voice tiap malam minggu. Nah, intelektual muda bisa dengerin di Spotify UKKPK Voice dan juga di YouTube UKKPK UNP. Kalau begitu, Rea pamit. Adib pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.